Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Asmar Haryati, NIM 18053016. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teknik dan prosedur penilaian. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang merencanakan tes. Tes dalam bahasa Latin artinya yaitu alat untuk mengukur. Tes adalah alat untuk mengukur kemampuan, keahlian, dan pengetahuan seorang. Ketentuan pokok dalam perencanaan tes terbagi menjadi 4. Yang pertama, evaluasi dilakukan terhadap setiap hasil pengajaran. Yang kedua, tes harus merefleksikan yang menurut perkiraan mendapatkan tekanan tertentu dalam pelajaran. Yang ketiga, hakikat tes harus merefleksikan tujuan yang hendak dicapai oleh tes tersebut. Yang keempat, hakikat tes tersebut harus merefleksikan kondisi administrasi di mana tes akan diadministrasi. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menyusun teks terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu menentukan atau merumuskan tujuan tes. Yang kedua, mengidentifikasi hasil-hasil belajar yang akan diukur dengan tes. Yang ketiga, menentukan atau menandai hasil yang belajar dengan tes yang spesifik. Yang keempat, merinci mata pelajaran atau bahan yang akan diukur. Yang kelima, menyiapkan label spesifikasi. Yang keenam, menggunakan tabel spesifikasi tersebut sebagai dasar penyusunan tes. Selanjutnya, materi tentang prinsip dasar tes hasil belajar terbagi menjadi 6. Yang pertama, tes tersebut dapat mengukur secara jelas hasil belajar. Yang kedua, mengukur sampel dari hasil belajar. Yang ketiga, mencakup bermacam-macam bentuk soal. Yang keempat, didesain sesuai dengan kegunaannya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kelima, dibuat seandal mungkin. Dan yang terakhir itu digunakan untuk memperbaiki cara belajar siswa. Materi selanjutnya yaitu memilih bentuk soal yang sesuai atau pilihan ganda maupun uraian. Dalam menentukan butir-butir soal, baik itu pilihan ganda maupun uraian, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, kita masuk syarat untuk soal objektif. Terdapat 7 syarat. Yang pertama yaitu setiap bentuk dari tes objektif harus didahului dengan penjelasan dan bagaimana cara untuk mengerjakannya. Yang kedua, penjelasan tersebut tidak panjang tetapi jelas sehingga pembacanya dapat dimengerti. Yang ketiga, hindari pertanyaan yang mempunyai lebih dari satu pengertian. Yang keempat, tiap butir yang dibuat harus tetap agar tidak membingungkan. Yang kelima, jangan menyusun item secara langsung menjiplak dari buku. Yang keenam, harus teliti. Jangan sampai ada item satu memudahkan jawaban untuk item yang lainnya. Yang terakhir yaitu item yang satu dan item yang lainnya tidak berhubungan. Selanjutnya kita bahas persyaratan untuk soal esai. Ada 7 juga. Yang pertama itu hendaknya soal yang dibuat jelas. Yang kedua, gunakanlah bahan-bahan untuk menyusun soal-soal asal dalam esai tersebut. Yang ketiga, mulailah pertanyaan dengan kata bandingkan dan berilah contoh, berilah uraian secara jelas. Yang keempat, tulislah pertanyaan itu sedemikian rupa. Yang kelima, soal yang dibuat berhubungan dengan hal-hal yang kontroversial dalam masyarakat. Yang keenam, usahakan agar soal yang dibuat dapat menimbulkan perilaku yang dikehendaki peserta didik. Yang terakhir yaitu sesuai panjang pendeknya atau sesuai dengan kematangan peserta didik dalam memahami materi tersebut. Materi selanjutnya yaitu menulis item tes. Dalam penulisan item tes terbagi menjadi 5. Yang pertama, pilihan ganda. Yang kedua, benar salah. Yang ketiga, jawaban singkat. Yang keempat, pasangan. Dan yang terakhir, karangan. Baiklah, sampai di sini video materi hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.